Saya mau bilang juga, Mas Dedi lebih hebat dari Netflix. Karena Netflix nggak punya data itu. Ya, ketika kan Netflix sebetulnya kan minta juga dari teman-teman Polri untuk diwawancarai, tapi mereka juga tidak berkenan. Bahkan mereka meminta data dari Polri pun tidak memberikan. Tidak. Jadi kalau bisa lengkap dengan berita acara segala macam berarti lebih hebat dari Netflix. Saya belusukan. Kalau saya belusukan, ada yang saya dapat, ada yang diam-diam saya cari. Mungkin satu pertanyaan, menurut Profesor, apakah Jessica Wongso adalah pembunuhnya? Ya. Langsung. Jadi saya pelajari semua bukti-buktinya di sini nih, sampai kopi-kopinya ada dan dites sampai 6 kali kalau tidak salah, bahkan ada 6 kopi yang ditaruh racun dan sebagainya. Di sini kan dikatakan bahwa tidak mungkin juga pembuat kopinya atau baristanya, karena kalau baristanya buat kopinya warnanya langsung berubah dan pengantar waiternya langsung tahu. Kemungkinan kedua adalah waiternya yang meracun. Tidak mungkin karena waiternya dari CCTV langsung jalan ke sana. Kita cek CCTV-nya, lalu di sana Jessica terlihat bahwa dia memindahkan kopi lalu nutupin dengan paper bag, lalu dibalikin kembali, sudah ada sedotannya di situ kan. Tapi kan tidak ada sama sekali video dia menuangkan racun. Apakah itu bisa menjadi bukti? Jadi begini, begitu kejadian, minuman itu lalu kemudian disingkirkan kalau saya tidak salah oleh Devi, dan semua ada berita acaranya ketika minuman sisa di dalam gelas itu dituangkan ke dalam botol dan tidak ada pengurangan barang bukti dan lain sebagainya. Bahwa ketika Mirna meneguk itu dan kemudian dia merasa panas dan lain sebagainya, minuman itu kan bukan diminum oleh Hani, tapi itu kan sedotan ya. Jadi dicicipi di ujung lidah dan terasa sangat panas dan dia mencium bau menyengat. Jadi bukan 20 mili. Bukan. Kalau 20 mili Hani udah mati. Semua. Kalau 20 mili Devi sudah mati juga karena Devi juga melakukan hal yang sama. Disinilah yang saya kira harus diluruskan. Oke, saya paham nih. Sekarang Jessica itu bertanya kepada Krishnamurti, apa yang terjadi kalau seandainya saya tidak mengakui dan lain sebagainya. Krishnamurti pun menyampaikan jadi apa itu jawaban adanya. Dari pertanyaan. Apa adanya. Kalau kamu, itu terserah kamu. Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu dianggap berbelit-belit dan bisa menghambatlah dalam persidangan, dianggap yang memberatkan. Tapi kalau kamu mau mengakui, semuanya akan mudah. Itu adalah atas pertanyaan dari Jessica kepada Krishnamurti ketika akan dilakukan gelar perkara. Saya sangat yakin bahwa memang pelakunya itu adalah Jessica. Kalau tidak mau mengatakan psikopat, pemain watak gimana? Ya begini, sayangnya ketika Netflix mengangkat film Ice Cold ini, Profesor Roni Witi Baskara itu sudah meninggal. Dia narasumber yang ketika saya akan memberikan keterangan ahli, saya berdiskusi banyak dengan Profesor Roni. Saya juga membaca BAP-nya. Ada satu pernyataan dari Profesor Roni. Jadi dikatakan bahwa ditemukan 0,2 miligram cyanida, 0,2 miligram per liter. Ya, jangan dilihat separuh-separuh. Jadi kita baca berita acara pemeriksaan dari Profesor Budi Sampurna yang ahli forensik. Benda itu dimasukkan berwujud NaCN, natrium cyanida. Dia berbentuk seperti garam kan? Ya. Ada juga asam cyanida. Biasanya cyanida berbentuk gas. Satu, dia ini kan punya catatan kepolisian sampai 14 kasus di Australia. Yang kedua, dia ini kan bekerja pada perusahaan farmasi. Yang menarik adalah berdasarkan digital forensik dari laptop Jessica yang disita. Jadi dia men-search bagaimana tentang racun cyanida itu. Bahkan Dr. Natali itu menemukan dalam digital forensik itu bahwa pada tahun 2015 dia menonton film Hateful Eight. Jessica itu kan tenang, dia senyum-senyum. Tapi coba perhatikan, coba lihat baik-baik di YouTube sampai sekarang masih ada. Saya cek semalam.
ketika Profesor Roni di Baskara memberikan keterangan ahli, Jessica kan nangis. Coba diperhatikan. Dan itu sempat diprotes oleh kuasa hukum karena dia membaca mengenai kejiwaan Jessica, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi Jessica nangis di situ. Tali sebagai seorang psikiater dan juga psikolog Profesor Sarlito, bahwa itu ada skalanya. Skala itu 1 sampai 20 kalau saya tidak salah. Jessica ini berada pada skala berapa? 19 atau berapa? Dia hampir mendekati sempurna. Ini yang kemudian disimpulkan oleh Profesor Roni, bahwa orang seperti ini dideteksi dengan lay detector secanggih apapun tidak akan terbukti. Karena itu mengapa sampai Polri tidak menggunakan. Ya, berarti kalau itu benar kata saya dong, psikopat. Ya, kira-kira begitulah. Wah, oke. Nah, sebelum vonis hakim, ketika ada duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum, di situ saya yakin bahwa Jessica akan divonis bersalah. Simpel saja. Dari awal kuasa hukum ini mengatakan Mirna mati bukan karena cyanida. Sehingga ada keterangan dari ahli forensik. Ini kan kuasa hukum dan penuntut umum, the battle model ya. Itu kan head to head. Ada ahli pidana, mereka juga ahli pidana. Ada ahli forensik, juga ahli forensik. Ada ahli racun, juga ahli. Jadi one by one, head to head antar satu dengan yang lain. Untuk membangun konstruksi bahwa Mirna mati bukan karena cyanida. Karena ini luar biasa ya. Ya itu. Dia luar biasa. Dia bisa menyembunyikan itu dengan tenang. Dan itu pun disimpulkan oleh Dr. Natali dalam BAP-nya, ahli psikiatri forensik ya, bahwa orang ini memang sangat tenang. Jadi tidak ya innocent lah, tidak merasa tidak bersalah dan lain sebagainya.